Hai Uzoners, gue lagi nggak di studio Uzon, tapi lihat belakang gue. Ini Apple Campus dan Uzon lagi di WWDC 2026 di Cupertino langsung Amerika Serikat, dan gue kemarin ikut keynote WWDC 2026. Banyak banget update yang diumumin oleh Apple, khususnya AI. Bakal gue recap di video kali ini. Stay tune terus. Ini info aja ya, gue pun baru tahu. Jadi awalnya tuh gue cuma nyebut kayak WWDC 2026, terus atau nggak WWDC 2026, dan gue baru tahu sekarang kalau event itu kayak panggilan uniknya, panggilan kece-nya itu DABDAB. WWDC 2026. Jadi mulai dari sekarang gue mau nyebutnya WWDC aja ya. Jadi di event ini tuh Apple nggak cuman ngenalin iOS baru, iPadOS yang baru, macOS yang baru, tapi lebih dari itu. Apple sekarang lebih banyak ngomongin soal AI. Tapi sebelum gue masuk ke AI dan OS thing-nya, di awal keynote ada sesi yang menurut gue, untuk gue nih yang pertama kali datang ke event Apple ini, menurut gue kesan yang agak personal. Ya, WWDC 2026 jadi event terakhirnya Tim Cook sebagai CEO Apple. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih, Tim Cook itu per 1 September digantiin oleh John Ternus. Pas sehari sebelum keynote juga gue sempet selfie bareng sama John Ternus dan dia nyapa kita, "Hai Uzoners." Dan itu jadi momen spesial sih buat gue yang pertama kali ikut ke WWDC 2026 ini. Jadi selesai, setelah Tim Cook kasih speech-nya, dan dapat standing ovation juga dari para developer, dari tamu undangan. Wah gila, meriah banget sih itu. Bahkan dia sempat bercanda kayak, ini banyak banget ya iPhone yang nyorot gue gitu. Kayak, ya memang ini jadi momen yang sangat spesial sih, buat dia, buat kita juga yang jadi undangan resminya. Tapi ya setelah itu, barulah Apple ngumumin hal-hal yang baru di WWDC 2026. Mulai dari Siri yang menurut gue akhirnya berubah, dan menurut gue Siri sekarang jadi wajah besarnya AI dari Apple. Siri AI namanya. Kita tahu ya, selama ini tuh Siri kadang suka jadi bahan bercandaan, jadi bahan olokan brand-brand lain, atau ya user Android khususnya, karena ya secara kemampuan AI itu ketinggalan banget. Kita harus akuin itu. Dan Siri tuh nggak sekompleks apa ya, ya di Android kayak ya paling cuman buat nyetel alarm, buat kasih pengingat, buat matiin atau nge-restart iPhone kalian, ya kayak tugas-tugas yang sangat simpel. Tapi di WWDC 2026 ini lebih kompleks lagi. Siri jauh lebih pintar, bisa lebih memahami konteks yang sangat kompleks dari usernya, prompt-prompt yang menurut gua kompleks, dan semuanya udah terintegrasi dengan aplikasi bawaannya Apple. Dan kalian juga bisa kasih prompt yang bahasanya lebih natural, nggak bahasa yang kaku. Misalnya cari file foto lama, terus cariin email, atau misalnya buka catatan tertentu, bikin reminder, dan lain sebagainya, itu bisa dilakuin dengan perintah teks atau suara yang diucapin atau diketikin dengan bahasa yang senatural mungkin. Siri ngerti hal itu sekarang. Bahkan Apple juga bikin aplikasi khusus namanya Siri App. Ini tuh kayak chatbot gitu. Jadi ketika kalian kasih perintah ke Siri dan pengen ngelanjutin obrolan kalian dengan AI, misalnya buat brainstorming ide, atau bikin, atau nyari judul buat YouTube gitu ya, kalian bisa buka langsung Siri Apps. Nah, di situ kalian bisa bebas ngobrol layaknya pakai chatbot AI. Dan Apple mastiin kalau pemrosesan AI ini sangat private, dan semuanya udah tersinkron antar perangkat dengan akun iCloud yang sama. Jadi aman. Dan bukan cuma itu, Siri juga masuk ke visual intelligence. Jadi di iOS 27 misalnya, untuk iPhone yang ngedukung, ada namanya Siri Mode. Siri Mode itu kayak kalian buka kamera, terus ada mode namanya Siri Mode, dan kalian bisa cari informasi apapun yang kelihatan oleh kamera kalian. Jadi Siri bakal kasih informasi jelasnya, informasi yang kalian butuhin langsung di smartphone kalian. Bahkan buat di iPad nih ya, dan juga di Mac yang ngedukung mouse, trackpad, terus di iPad yang pakai Apple Pencil,
Misalnya kalian lagi browsing, terus kalian sorot gambar tertentu dan langsung keluar tuh pop-up visual intelligence buat cari apapun yang kalian pengen tahu. Kemarin di keynote dipamerin tuh kemampuannya dan menurut gua itu AI yang seamless banget sih. Simple banget buat dipakai oleh usernya. Oh ya, Apple Intelligence sekarang. Jadi ada beberapa fitur baru juga, selain sekarang Apple Intelligence lebih masuk, lebih terintegrasi dengan aplikasi bawaannya Apple. Mulai dari Notes, Mail, banyak banget yang bisa kalian lakuin. Dengan satu perintah, kalian bisa order apapun itu, atau bikin artikel atau tulisan kasar. Karena ada fitur namanya Write with Siri. Jadi kalian bisa minta tolong Siri buat rapihin tulisan kalian, atau bikin kayak pointer gitu, atau bikin gaya tulisannya jadi kayak banyak hal lah. Dan terus juga ada beberapa fitur lain, fitur tambahan lain, Image Playground, yang menurut gua ini udah beneran upgrade-nya udah signifikan banget. Dulu Image Playground di iOS 26 itu, atau di iPad OS 26 ya, pokoknya seri OS yang sebelumnya, kalau bikin gambar ya paling ilustrasi biasa aja. Nah sekarang di iOS 27 dan OS baru dari Apple, Image Playground udah ngedukung foto realistik. Jadi ketika kalian kasih prompt, bikinin gambar apa, A, B, C, D, E, itu bakal dibikinin gambar yang realistis banget. Jadi ini jadi upgrade penting, upgrade yang signifikan juga. Dan kalian bisa edit gambarnya pakai prompt teks juga. Jadi bisa langsung dijalanin oleh Apple. Dan itu berlangsung secara on device. Jadi cepet prosesnya. Terus ada fitur lain di Photos juga. Jadi ada 3 fitur ya. Yang pertama clean up. Itu clean up di-upgrade sebenarnya oleh Apple. Kalau sebelumnya clean up kayak jelek banget ya hasilnya. Kayak ngapus gambar itu kayak ya asal-asalan aja gitu Apple, AI-nya Apple untuk maksimalin clean up. Tapi clean up sekarang di versi yang 27 jauh lebih baik. Gue udah nyoba, misalnya gue nutupin setengah wajah gue pakai smartphone dan gue hapus smartphone-nya langsung dihilangin dan muka gue kayak dilengkapin lagi oleh Apple Intelligence, oleh sistem AI-nya Apple. Terus juga ada fitur yang menurut gue gak ada smartphone yang bisa melakukannya. Karena ini tuh caranya Apple yang mungkin agak sulit buat ditiru ya. Jadi ada fitur namanya spatial reframing. Jadi fitur ini untuk memperbaiki angle foto, sudut pandang dari foto yang kalian jepret. Bukan hanya foto baru yang kalian foto dari iPhone misalnya, foto lama kalian juga bisa diedit pakai spatial reframing ini. Jadi sudut pandangnya tuh pakai 3D konsepnya. Jadi kalian bisa geser-geser. Dan ketika AI-nya berhasil untuk nge-framing foto kalian, hasilnya tuh beneran natural banget. Wajah kalian, detail kalian tetap ada di situ, tetap nggak diubah lagi, dan hasilnya cepet, sekitar 15-20 detik, gimana kompleksitas dari gambarnya. Ada fitur extend, dan extend ini ya mirip kayak di smartphone Android, tapi yang spatial reframing ini beda banget. Bahkan gue pakai smartphone Android flagship sekarang juga nggak ada fitur ini setahu gue. Ya paling sebatas recompose saja. So menurut gue ini fitur yang sangat oke. Cuman jadi satu catatannya untuk di Siri AI ini, jadi untuk kalian yang misalnya ikut developer beta terus atau public beta, dan gue sekarang pakai developer beta ya, sebagai catatan kita harus daftar dulu. Jadi waitlist dulu, harus nunggu dulu. Jadi beberapa fitur Siri AI itu masih belum bisa diakses. Jadi ya gue cuman lihat dari keynote-nya aja. Tapi untuk Image Playground, untuk 3 editing di Photos tadi, itu udah bisa kalian cobain. Selesai ngomongin AI, sekarang kita ngomongin soal OS. Mulai dari iOS 27, iPadOS. Jadi Liquid Glass sekarang lebih mementingkan experience pengguna. Karena Apple tahu nggak banyak orang suka efek transparannya Liquid Glass. Gue pun awalnya kayak kurang sreg karena agak pusing gitu ngelihat icon-icon, ngelihat informasi di belakang tombol yang transparan tuh kayak aneh aja. Dan cuman ada 2 opsi kan, transparan atau di tint, atau di warnanya digelapin. Nah sekarang di iOS 27 di versi OS yang baru, kalian bisa mengatur ketebalan kali ya, ketebalan warna dan mengatur efek transparansinya. Mau transparan banget, mau medium banget, bahkan mau gelap banget. Jadi kalian bisa atur sekarang dan gampang banget.
Terus juga di OS yang baru, khususnya di iOS 27 dan iPadOS 27, performance-nya juga dijanjiin lebih kencang dari sebelumnya. Kayak misalnya buka aplikasi, itu bisa 30% lebih cepat ngebukanya. Terus untuk AirDrop misalnya, itu bisa sampai 80% lebih cepat transfer via AirDrop. Terus untuk, misalnya kan kalian motret nih di iPhone atau di iPad. Nah, processing-nya itu biasanya di Photos itu agak agak nggak smooth gitu ya. Nah, di iOS 27 dan di iPadOS 27 itu 70% lebih cepat pemrosesan gambarnya. Jadi secara performance harusnya nggak ada issue. Dan yang gua kaget adalah iOS 27 itu bahkan ngedukung iPhone 11. Ya, iPhone 11 ke atas kalian bisa update iOS 27. Cuman untuk iPad itu daftarnya berkurang satu. Jadi yang sebelumnya iPad seri paling lama yang ngedukung iPadOS 26 udah nggak bisa ngedukung iPadOS 27. Dan untuk device yang ngedukung Apple Intelligence untuk iPhone misalnya ya cuman bisa iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, dan iPhone 16 series ke atas termasuk iPhone Air. Di WWDC 2026, Apple juga ngumumin macOS 27 yang sekarang nama aliasnya adalah Golden Gate. Dan sekarang termasuk di iPadOS 27 juga Apple maksimalin fitur Spotlight, jadi fitur search-nya jadi lebih bagus lagi. Dan sekarang Spotlight bukan cuma sekedar jadi mesin pencari lokal aja di Mac maupun di iPad, tapi bisa paham konteksnya. Kalian misalnya ya dengan Spotlight kalian bisa searching dokumen, bisa searching file, terus juga sampai minta bantuan buat pekerjaan tertentu. Cuman ya tadi basisnya Apple Intelligence dan harus daftar dulu, jadi masih waitlist dulu. Oh iya, untuk Siri AI sendiri juga ada di visionOS 27, jadi kalian bisa akses bahkan icon dari Siri AI-nya bisa dipindah-pindah gitu secara real time di Vision Pro kalian. Terus update lainnya dia kayak di watchOS juga udah mendukung AI, terus juga di tvOS juga tampilannya jadi diperbarui juga oleh Apple. Jadi ya secara OS sekarang Apple udah fokusnya ke AI. Secara tampilan ya mungkin sama aja, mungkin perbedaan di Liquid Glass aja, tapi secara AI udah sangat dewasa dan Apple berhasil ngejar ketertinggalan. Di tahun lalu di iOS 26 Apple tuh ya tertinggal ya untuk masalah AI, tapi sekarang Apple seperti membuka diri sih menurut gua ya dengan bekerja sama dengan Gemini sekarang dan bikin kemampuan AI-nya bahkan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada fitur baru juga namanya Child Account. Nah, ini tuh penting banget buat orang tua yang kasih handphone iPhone ke anak-anaknya karena kalian bisa ngatur aplikasi apa aja yang bisa diakses, dan ketika anak-anak kalian mau ngakses aplikasi atau situs apapun, mereka harus minta izin sama kalian. Jadi kalau nggak diizinin nggak bakal bisa dibuka. Jadi seketat itu Child Account dari versi OS Apple yang baru sekarang. Jadi itu aja sih ya, sedikit recap langsung dari Apple Campus. Sedikit recap apa aja yang diumumin Apple di keynote WWDC 2026. Versi developer beta kalau kalian pengen nyoba udah bisa diakses, udah bisa kalian download asal kalian ikutan programnya. Cuman jangan pakai perangkat utama ya, karena namanya juga developer beta, udah pasti banyak bugs-nya. Gue pun pakai iPhone kedua gue untuk jajal developer beta ini. Untuk public betanya tersedia Juli, dan buat OS-nya itu tersedia di musim gugur atau sekitar September kali ya, ketika iPhone baru launching harusnya. Untuk detail lengkapnya terkait device apa aja yang bisa update ke iPadOS 27, iOS 27, macOS yang baru, kalian bisa cek aja di Uzone Indonesia di webnya. Jadi segitu aja sih rekapnya. Tungguin terus video lainnya dari Uzone Indonesia. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen yang banyak. Bye!